marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, jadilah kehendakmu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kami seperti kami mengampuni salah kami, dan jangan sampai kami terjerumus Baik, terima kasih Pak Irfano. Siapa ketua kelas di sini? Ensi, Bu. Ensi siapa yang terhadir? Ayo semua ibu tepuk tangan dulu. Baik, kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Buka buku catatan bahasa Indonesia, oke? Iya, Bu. Nanti kalian catat apa yang dijelaskan oleh Ibu ya? Iya, Bu. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita. Coba baca sama-sama. Memahami tentang satu tidak kompak. Bangsa manusia besar. Topik memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh cerita. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas topik memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita. Adik-adik, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini ada 3, yaitu yang pertama, baik adik-adik, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, Siswa mampu menemukan dan menjelaskan masalah yang dihadapi oleh tokoh cerita. Yang ketiga, Siswa mampu menguraikan alasan mengapa masalah tersebut terjadi pada tokoh. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini, oke? Oke. Ibu harap catat topiknya dan juga tujuan pembelajaran hari ini. Sudah? Baik adik-adik, Ibu hapus ya? Sudah catat toh? Sudah. Ibu. Dan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada tokoh. Terlebih khusus, hal pertama yang kalian harus ketahui yaitu pengertian sudah besar, oke? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, hal apa yang berubah pada diri kalian sejak kalian berada di kelas 4 sekarang dibandingkan sebelumnya kalian masih berada di kelas 3? Apa yang berubah pada diri kalian? Cara berpikir, Ya. Badan semakin tinggi. Badan semakin besar ya. Aku kelas 3 yang lebih kecil toh. Sekarang dia yang lebih besar ya. Aduh, kenapa kau makin kurus seperti kau tidak makan? Kurang asupan. Oke, baik adik-adik. Sudah besar. Istilah sudah besar ini adik-adik digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu telah mengalami perubahan dan perkembangan pada dirinya baik secara fisik, emosional maupun sosial. Nah, ada pun ciri-ciri anak yang sudah besar itu yang pertama itu ciri fisik. Seperti yang kalian sudah sebutkan tadi, yaitu ciri fisik. Apa contoh ciri fisik ini? Badan semakin besar, badan tinggi, badan semakin besar, tubuh kumis, belum ibu. Masa kalian tubuh kumis? Belum ya? Nah, ciri yang pertama yaitu ciri fisik. Badan tinggi, kemudian badan tinggi, badan besar. Seperti itu saja. Itu dari ibu
ciri Fisik. fisik. Sedangkan yang kedua yaitu ada kemandirian ada tadi. Ya, Ibu. Kemandirian. Apa contohnya kemandirian? Belajar sendiri, Bu. Bisa mengerjakan tugas sendiri. Saya. Bisa mandiri sendiri. Balik mengerjakan tugas dari sekolah. Belajar sendiri, Bu. Bisa masak sendiri. Sama kalian semuanya di mana kalian bisa melakukan sesuatu hal dengan cara kalian sendiri? Ya. Kita itu dengan cara sendiri tanpa bantuan orang lain. Dibandingkan kalian pada saat kecil, selalu dibantu oleh orang tua. Mandi dibantu orang tua, makan dibantu orang tua. Sekarang kalian bisa lakukan semuanya dengan cara sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab. Saya, Ibu. Tanggung jawab. Apa contohnya tanggung jawab? Sebelum datang ke sekolah bisa mandi sendiri. Siapa lagi? Kalian? Sama. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tetap jawaban kalian benar. Kalau memang kita semua tanggung jawab. Di sini kalian bisa misalnya contohnya di rumah. Apa tanggung jawab kalian di rumah? Mencuci. Nah itu tadi contoh dari tanggung jawab. Karena kalian sudah semakin besar, kalian memiliki tanggung jawab. Semuanya bisa dilakukan dengan sendiri. Kalian berpikir, oh saya anak sekolah, berarti tanggung jawab sebagai apa? Kemudian di rumah juga, saya harus bertanggung jawab sebagai apa di rumah? Yaitu membantu orang tua. Itu yang ketiga ciri sudah besar tadi. Ya, Ibu. Yang keempat, sebentar dulu ini ya. Setelah sebentar ibu, sikap dan perilaku itu yang keempat. Catat ya. Iya, Ibu. Apa contohnya perilaku ini? Asli memang aktif sekali kali ini. Jujur, Ibu. Sikap dan perilaku contohnya. Jujur ini ngerti orang tua. Mantap. Iya itu semua adalah contoh dari sikap dan perilaku. Kalian itu harus menghargai orang lain. Bukan hanya orang tua, tetapi juga sesama teman. Sama kalian semua. Ya. Ini tadi pengertian sudah besar. Ada berapa tadi ciri fisik? Ciri fisik. Ada yang perlu ditanyakan? Luar biasa. Sudah catat? Pintar. Tepuk salut. Tepuk salut untuk bangsa. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Saya bisa masuk di bagian dia yaitu menggunakan sikap, menyimak cerita. Menyimak apa? Cerita. Siapa yang jawab yang menyimak? Saya mendengarkan. Baik tadi. Menyimak ini adalah keterampilan mendengarkan cerita secara lisan. Misalnya, ibu membacakan sebuah cerita kemudian kalian menyimak. Nanti ada sesinya kegiatan menyimak ini sebentar. Selain ya, gimana sudah paham? Sudah. Yang ditanyakan? Luar biasa. Iya. Nah, di sini sekarang kita masuk di kegiatan menyimak ya. Yaitu di sini ibu akan membacakan sebuah cerita tentang Salman lagi. Nanti ini ibu akan membagikan teksnya, yaitu sama ya. Nah, kalian baca itu dalam hati, kemudian sambil mendengarkan ibu membaca. Ya. Ini sebentar ada sesi tanya jawabnya, oke? Sepakat? Sepakat. Oke, baca dalam hati kemudian sambil mendengarkan ibu ya. Ibu akan baca. Judulnya Tak Muat Lagi. Apa judulnya? Tak Muat Lagi. Coba perhatikan apa yang kalian lihat pada teks cerita. Gambar apa? Oke, dengarkan di sini ya. Lala baru saja pulang sekolah. Dengar ya?
Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk ke rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adik itu memang baik. Siapa adik dari Lala tadi? Kiki. Nah, wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai oleh Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah memakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Siapa yang mulai marah? Lala. Kepada siapa? Kiki. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Siapa yang mengalah di sini? Kiki. Nah, Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya? Lala terus mengatur diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brit, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Namun ini adalah baju kesukaannya. Paman menghadiahkan baju itu sewaktu Lala berulang tahun yang ke-8. Astaga, sekarang Lala sudah berusia 10 tahun. Pantas saja akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Sudah kekecilan. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan di dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. 2 tahun lalu, tubuhnya masih seukuran Kiki. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak? Hore, teriak Kiki senang. Siapa yang senang di sini? Kiki. Kenapa Kiki senang? Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Sudah paham dengan ceritanya? Sudah. Baik, supaya kalian lebih paham menyimak cerita ini di sini, ibu juga ada menyiapkan video pembelajaran terkait ini tadi, cerita Tamuan Lala. Mari kita nonton sama. Simak baik-baik ya, nanti ibu akan tanya. Nanti ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian akan jawab ya. Kamu lagi penasaran kan ceritanya seperti apa? Yuk simak video berikutnya. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca yang panas membuatnya ia buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang dia inginkan. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Wah, terima kasih Ki. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang Kiki pakai. Itu baju biru polkadot favoritku. Kenapa kamu memakai baju? Kiki berteriak. Lala terdiam dengan sedih. Ini tadi Kiki dan Lala ya? Nanti minta tolong ibu saja Kak untuk menjahitnya, usul Kiki. Bisa sih, tapi selalu pelan-pelan. Dalam hati dia mengajar. Cerita ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah? Sudah. Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tadi?
terkait tambahan lagi tuh. Biar 3 kata atau berapa kata saja. Lala besar memakai baju Lala besar karena Kiki memakai baju Lala. Oke, kita bisa untuk kira-kira bagaimana perasaan Kiki dari di awal cerita, tengah dan akhir cerita? Kesal. Yang cerita itu Kiki Karena memakai baju karena Lala memakai baju Kiki. bukan Lala memakai baju Kiki tadi yang memakai baju Lala. Kemudian di tengah cerita, bagaimana perasaan Kiki? Oke, kemudian dia cerita Kiki merasa bagaimana, sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, karena kalian sudah paham, di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik terkait dengan cerita takut lagi juga ya. Iya, ya. Oke. Ya, Bu. Ada yang tidak mengerti? Iya, Yang ngerti, Ibu yang ngerti. Oh iya, silakan itu. Kalau tidak jawab ya. Ya, Ibu. Sudah, Sudah, Bu. Belum ibu. Belum Ibu lagi nomor 2 kamu punya ini. Sudah. Bukan nomor 2. Sudah Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, aku minta kelompoknya Eka presentasi. Ya, Bu. Ya Eka. Maju Pak Ibu, iya Eka maju. Dia jangan bisa maju. Yang saya lihatnya dikasih mantu. Siapa maju nanti? Ya, tidak pernah maju itu. Oke, baik teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kami buat dengan aku tadi. Iya, silakan. Pertanyaannya, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memberikan bajunya kepada Kiki? Nah, awalnya Lala merasa sedih karena itu baju kesukaannya. Namun, setelah menyadari bahwa bajunya sudah kekecilan dan Kiki lebih cocok memakainya, Lala akhirnya rela dan merasa senang bisa memberikan kepada adiknya. Nomor 2, apakah kamu juga punya adik? Untuk jawabannya, jika punya adik, mungkin awalnya merasa keberatan, terutama jika Lala itu memiliki kenangan spesial. Namun, jika menyadari bahwa adik lebih membutuhkan akan coba menggunakan, mungkin akan rela memberikannya. Yang ketiga, bayangkan dirimu sebagai Kiki. Bagaimana perasaanmu jika memiliki kakak seperti Lala? Nah, menurut saya sebagai Kiki pasti merasa senang dan bersyukur karena kakak akhirnya merelakan bajunya. Mungkin juga merasa sedikit bersalah karena awalnya mengambil baju tanpa izin. Sekian dan terima kasih teman-teman. Ada yang sama jawabannya? Ya. Nanti kalian sudah paham terkait materi ini tadi ya? Bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Baik adik-adik, sekian dulu materi hari ini. Ibu harap pulang sekolah ini sampai di rumah datang lagi. Kita ulangan, bisa? Bisa. Bisa. Oke, baik adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Saya minta satu orang pimpin doa. Saya, Bu. Ibu guru dan teman-teman akan kita untuk berdoa. Seperti dalam Roh Kudus, Yesus menjadi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di